otomatis menggunakan kata-kata kalian sendiri ya, dengan tepat ya, dengan sesuai ejaan yang ditetapkan. Dan ketiga, kalian bisa memahami cara perpindahan panas secara pribadi ya, secara menurut pengalaman pribadi kalian terkait dengan kehidupan kalian sehari-hari. Dan yang keempat, kalian akan mengamati sebuah video tentang suhu dan panas nantinya, dan kalian akan mengamatinya. Tertarik? Kalian akan membuat laporan secara sederhana. Sampai di sini paham? Untuk aktivitas kita pada hari ini ada 5. Yang pertama itu kalian akan memperhatikan sebuah teks dan gambar dan video, dan kalian akan mengerjakan lembar kerja peserta didik sebanyak 2 ya. Dan yang berikutnya kalian akan melakukan presentasi di depan kelas dan membuat pertanyaan kepada kelompok lain ya. Dan yang terakhir, kalian akan melakukan tes evaluasi terkait pembelajaran. Sampai di sini paham? Paham. Bagaimana, kalian siap belajar? Siap belajar? Oke, mari kita belajar ya. Sebelum belajar, Bapak akan membagi kalian dalam kelompok ya. Di sana perempuan semua, di sini perempuan semua. Jadi saya harapkan 2 orang di sini ya. Sana, silakan, 2 orang. Ya, perempuan di sini. Ya, boleh. Ya. Tolong diperhatikan ya. Nah, ini adalah materi pembelajaran kita. Tentang sumber energi panas. Saya tanya, apakah persamaan dari gambar berikut yang ada pada buku kalian? Apakah ada perbedaan? Apa? Gambar yang mana? Gambar pertama itu seorang anak laki-laki sedang menggunakan apa? Supaya? Ya, betul. Dan saya ingin bertanya, dari mana sumber energi panas itu berada? Berasal dari mana? Ya, apa? Apa lagi? Api. Yang sering kalian lakukan kalau pada hari Sabtu dan Minggu? Mencuci terus dikeringkan di mana? Kalau pada zaman dulu kira-kira api itu berasal dari mana? Orang dulu ya. Pada zaman dulu kira-kira menggunakan apa? Pada zaman dulu tidak ada korek, tidak ada gas. Jadi orang pada zaman dulu itu menggesek-gesekkan kayu ya, dan menimbulkan api. Dan biasa juga menggunakan batu ya. Dia petik, dia gesekkan supaya ada percikan api dan menghasilkan api. Kenapa pada saat kalian memasak air, nyala api pada di bawah kompor itu akan membuat air mendidih pada sebuah panci? Yang kalian sebutkan tadi apa? Merambat atau dialirkan ya. Yang pertama, tuliskan judul peta konsepmu di bagian tengah. Lalu, berikan bingkai pada judul yang telah kamu tulis.
boleh berbentuk lingkaran, awan, ataupun yang lainnya. Selanjutnya, tuliskan poin-poin penting dari tema yang telah kamu pilih. Saya jelaskan kembali, mencari kata-kata kunci aplikasi ekspansi itu berdasarkan teks itu kita mencari kata-kata kunci dari paragraf. Coba kalian perhatikan pada halaman 2, ya. Di situ ada terkait ada teks wacana tentang sumber energi panas, ya. Di semester 1 lalu kita sudah belajar itu, ya. Nah, jadi untuk aktivitas kalian pada saat ini kalian akan mengerjakan lempar kerja yang dikerjakan secara kelompok untuk mencari apa? Kata-kata kunci dan menjawab pertanyaan berdasarkan wacana tersebut, ya. Oke. Jadi saya berikan bahwa dalam pembelajaran kelompok ini kalian harus mengutamakan kerjasama. Misalnya ada yang sebagai ketua, ada yang mencatat dan ada yang mencari kunci jawaban terkait pertanyaan yang terdapat pada UKPD, ya. Oke. Selanjutnya boleh saya persilakan satu-satu untuk mengambil UKPD-nya di sini. Jika ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan, silakan, ya. Sampai di sini paham cara mengerjakannya? Paham? Oke, terima kasih. Adalah panas bumi, ya, yang biasa terjadi pada saat gunung meletus. Itu mengeluarkan magma. Bapak akan pandu kalian. Tadi tolong dilihat RKPD yang keduanya. Di yang pertama tadi di halaman terakhir ada tadi aktivitas kedua itu, ya. Di situ dikatakan, ya, di situ dikatakan apa? Coba dibacakan. Yang poin A-nya petunjuknya, coba dibacakan kelompok sini, coba dibacakan Kaila, coba bacakan poin A-nya. Tolong dibacakan, kasih dengan temannya. Nah, di situ dikatakan, amatilah video pembelajaran dan ubahlah ke dalam suaranya diubah ke dalam bentuk teks menggunakan Google Dokumen, ya. Dan coba dibacakan yang kedua poin B-nya, petunjuknya. Coba baca, bisa. Poin B. Poin B, tolong dibacakan. Biar temannya dengar. Oke. Dan kedua adalah carilah kata-kata kunci menggunakan mind map atau peta konsep yang Bapak tampilkan tadi, ya. Ya. Dan yang ketiga tolong dibacakan. Oke. Membuat pertanyaan kepada kelompok lain dengan pertanyaan dasar menggunakan kata apa, kapan, mengapa, bagaimana, dan bagaimana, ya. Minimal 3 dan maksimalnya 5 terkait teks video yang kalian akan amati, ya. Jadi dan poin keempat apa tadi? Mencari kata-kata
melakukan aktivitas kelompok kalian yang kedua? Sudah siap ya? Baiklah, saya akan putarkan videonya dan Bapak akan pandu kalian. Tapi sebelumnya tolong ketua kelompoknya ambil kelompok ini masing-masing satu. Ya, silakan dilakukan dinyalakan ya. Ini yang bawa smartphone berapa orang keluar ke kanan? Headsetnya dibawakan ke laptop ini ya. Jadi kita dekatkan ke sini ya. Tapi sebelumnya kalian harus mengklik gambar speakernya dan arahkan suaranya ke mikrofonnya ya. Coba perhatikan di atas. Bagaimana? Sudah suara setiap videonya kan akan mengetik secara otomatis ya. Cara untuk mencari kata-kata asing ya, kalian ketikkan di halaman penelusuran KBBI online ya. Misalnya apa itu kalor? Tahu kalor? Kalian tulis kalor, baru klik tanda cari. Dia akan untuk secara otomatis kalor itu apa? Jadi pengertian kalor itu adalah tenaga panas yang dapat diteruskan atau diterima oleh suatu benda kepada benda lain secara antaran atau konduksi. Nah, jadi yang kalian sebutkan tadi antar atau merambat itu disebut dengan konduksi ya. Ya. Sampai di sini paham? Paham untuk mencarinya? Nah, baiklah, sudah paham petunjuk pengerjaannya terkait aktivitas LKPD kedua kalian? Sudah paham? Oke, sudah paham. Energi panas bumi atau yang disebut geotermal adalah energi yang berbentuk panas dan tersimpan di dalam perut bumi. Panas ini merambat menuju ke permukaan bumi dan pada akhirnya akan lepas ke atmosfer. Karena panas yang dihasilkan berlangsung terus-menerus, sehingga energi panas bumi merupakan salah satu energi terbarukan. Energi panas bumi ini selalu tersedia, tidak bergantung kepada siang atau malam hari, cuaca, dan musim. Warna merah, kalau kanan kiri ya. Coba ditekan, silakan kelompok temannya masuk temannya. Ya, kasih nyala dulu ya, baru nyalakan. Ya, nyalakan, play. Ya. Buat apa di sini? Peta konsep ya, asal main map tadi. Dan yang halaman terakhir di sini kalian mencari laporan sederhana kalian isi berdasarkan video. Dan di sini ada kata-kata asing yang masukkan, kalian masukkan di sini dan tulis artinya berdasarkan kamus bahasa Indonesia secara online ya. Bisa? Ya, silakan perhatikan tes yang Bapak berikan tadi dan mulai mengerjakan. Sampai sini paham? Kalau ada mau ditanyakan silakan terkait LKPD aktivitas keduanya. Ada? Mengerti? Action saya mau memberikan. Ada action. Nah, ini dia. Ya? Ini ya. Kalian cari ini. Anunya.
peta pikiran, mind map, dan ketiga mencari kata-kata sulit dan membuat 3 sampai 5 pertanyaan berdasarkan video tersebut, dan yang terakhir membuat laporan sederhana terkait video yang kalian tonton ya. Sudah siap untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kalian? Oke. Jadi supaya kita tidak jenuh, tidak tegang, bolehkah kita melakukan ice breathing dulu? Boleh ya? Kita senam-senam sedikit untuk merefleksikan saraf dan otot kita ya. Oke. Boleh ambil posisinya di belakang. Oke ya? Oke, terima kasih. Boleh kembali ke tempatnya. Jadi sudah paham bagaimana cara melakukan persentase? Sudah ditentukan siapa yang mencatat pertanyaan, siapa yang membacakan hasil LKPD-nya, dan rekannya yang lain membantu menjawab pertanyaan dari kelompok lain ya. Ya. Oke, kelompoknya sudah siap? Ya, saya mau kelompok melatih untuk naik mempresentasikan hasil pekerjaannya. Sumber energi panas. Dengan jawabannya, tolong lihat jawabannya kepada aktivitas 1. Ada pertanyaannya. Apakah sudah sesuai dengan jawaban kalian? Ya, kelompok Mawar, tolong diperhatikan jawabannya apakah sudah sesuai. Coba dibacakan. Sumber energi panas. Ya, selanjutnya jawaban nomor 2. Energi matahari dan api. Membantu proses pembuatan pada tumbuhan dan disebut sebagai proses fotosintesis. Matahari juga Fotosintesis nah ya. Fotosintesis. Ya. Matahari juga membantu manusia seperti mengeringkan padi, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, dan mengeringkan pakaian yang basah. 4. Menggosok kedua tangan, menggosok mistar. Jawaban paragraf. Sumber energi panas. Energi panas sumber energi proses fotosintesis. Matahari panas. Matahari kegiatan manusia mengeringkan gesekan dua benda mistar dan telapak tangan. Api nenek moyang batu kayu kering. Sumber energi panas ada di sekitar kita, dan sumber energi panas terbesar adalah yang digunakan oleh semua makhluk hidup. Satu kesempatan untuk masing-masing kelompok mengajukan pertanyaan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kepanjangan dari singkatan PLTP? Ya. Mempunyai risiko yang paling besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab yang ditanyakan dari kelompok. Ya, silakan. Tolong didengarkan kelompok lain terkait pertanyaan
pertanyaannya dan kalau boleh dicatat supaya kalian tahu. Silakan sediakan alat tulisnya terkait jawabannya. Apa kepanjangan dari singkatan PLTP? Ya. Jawabannya pembangkit listrik tenaga panas bumi. Oh iya. Benar ya? Ya. Lanjut ke pertanyaan kedua jawabannya. Kenapa panas bumi mempunyai risiko yang paling besar? Karena PLTP berada pada aktivitas vulkanik yang aktif yang sewaktu-waktu dapat menyebabkan bencana alam seperti gunung meletus, banjir lahar panas, dan lahar dingin. Iya, bagus sekali ya jawabannya. Kasih tepuk tangan dulu. Baiklah ya. Kan tidak ada juga Bapak juga ingin menguji pengetahuan kalian terkait aktivitasnya. Bapak ingin bertanya terkait dalam video yang kalian tonton. Saya ingin menanyakan apa itu vulkanik? Bisa? Ya, oke, dibantu dengan temannya ya. Silakan. Ya boleh, salam. Adalah magma permukaan bumi. Oke, itu tadi penampilan dari temannya. Beri aplaus dulu untuk kelompok Meradit. Akan dikerjakan secara online dan akan saya kirimkan melalui WA atau email kalian ya. Menuliskan nama kalian supaya bisa saya terima dan saya periksa ya terkait pembelajaran kita hari ini. Dan sebelum itu saya akan memberikan panduannya atas ya. Ini adalah linknya ya. Ini pertanyaannya. Kamu bisa lihat di sini. Ya, linknya. Ini ada 6 pertanyaan. Dan saya jelaskan kalian hanya mempunyai kesempatan 1 kali menjawab berdasarkan email yang kalian gunakan. Kalau emailnya masih sama, jawabannya tidak akan terkirim ke saya ya. Nah ini ya. Ini caranya itu ada kata gunakan akun. Ini gunakan akun adalah alamat email. Baik sudah punya email? Nah silakan coba ketik akunnya. Klik yang Oke, semua sudah selesai mengerjakan. Boleh keluar dan panggil temannya untuk masuk ke sesi 2 dalam menyelesaikan soal sumatifnya. Dikerjakan. Meminta kesimpulan dari kelompok kalian, boleh diwakili 1 orang saja terkait pembelajaran kita hari ini. Boleh oleh kelompok Bunga Mawar disampaikan hasilnya di kesimpulannya terkait pembelajaran kita hari ini. Hari ini saya mempelajari tentang mencari informasi kata-kata kunci melalui kotak pikiran berdasarkan teks dan video pelajaran dan menggambarkannya menggunakan kosakata kami sendiri dalam bentuk laporan sederhana. Oh iya, baik. Untuk kelompok Bunga Melati, boleh dibacakan ketuanya yang kalian pelajari hari ini apa? Kami mempelajari kata-kata kunci melalui peta pikiran berdasarkan teks yang kami pelajari melalui video dan melalui kosakata kami sendiri. Ternyata kami mengetahui bahwa bukan hanya sumber matahari dan api, tetapi juga mempelajari tentang geotermal atau disebut dengan perut bumi, fotosintesis, dan kami juga mempelajari kata-kata sukar atau asing dan kami mendapat kata-kata sukar
mendapatkan pengetahuan baru tentang kosakata asing dan membuat peta pikiran dan keterampilan dalam membuat laporan sederhana dan dan mengetahui bahwa sumber panas itu tidak hanya 2 tetapi ada 3, yaitu biotermal atau biasa kalian sebut dengan panas bumi ya. Jadi sekian pembelajaran kita pada hari ini.